Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Mohon dijelaskan apa Saphala Entrada itu, Kang? Saphala Entarda. Iya, itu ya Kang ya. Saphala Entarda itu artinya manunggaling. Jadi bagaimana kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, bagaimana kita paham betul dengan yang namanya alam dan kebersamaan kita, kebersatuan kita dengan Sang Maha Pencipta. Itu Saphala Entarda. Bagaimana kita menembus semua kemampuan tubuh kita sehingga mampu memiliki kemampuan yang lebih daripada orang-orang lain. Bagaimana kita meningkatkan daya, segala daya yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi jauh lebih berguna daripada yang lain dan bisa menjadi pemimpin di muka bumi dengan baik dan benar, begitu. Nah, itulah Saphala Entarda. Dan itu lambangnya ada di Pura Pengukur-ukuran Pejeng di Bali. Lambangnya ada di situ. Iya, lambangnya ada di sana. Itu di Pura Pengukur-ukuran Pejeng di sana di Bali. Di ini ya, ada di suatu ini kuil, bukan kuil ya apa? Pura. Nah itu di sana jelas banget tuh lambangnya. Dan itu ukiran timbul ya, bukan ukiran ini. Hebatnya itu timbul itu ukirannya. Dan itu jauh lebih ini, jauh lebih tua dari Majapahit itu sendiri. Dari ukiran mau nu alami tuh. Ukiran alami. Ini ada pertanyaan, ukirannya itu alami atau buatan, Kang? Pasti ada pengukirnya. Ya, kan ukiran alam itu adalah pelangi. Jika Zoltas di Dorpal, apakah tekniknya berbeda atau sama untuk tiap Dorpal? Terima kasih Januar Madiun. Satu lagi, Lutfi di Tokyo. Oh, namanya sama nih. Pertanyaannya, soal Dorpal baru tersebut kira-kira terbuat dari apa dan berbentuk seperti apa? Berhubung tinggal di Jepang, bawa bea aja kudu dibungkus efek gitar biar gampang ngelesnya. Oh, mungkin pengen punya Dorpal juga ini. Nah, ini dari ya. Jadi yang pertama kan gimana nih? Tekniknya untuk tiap Dorpal sama atau enggak? Begini, tiap Dorpal itu beda-beda. Tiap Dorpal punya karakteristik yang berbeda. Makanya nanti kita buat Dorpalnya juga yang ada nanti untuk pelatihan Zoltas ini berbeda. Jadi si gelombang dan sebagainya itu kita akan sesuaikan dengan manusia zaman ini. Iya. Itu kan Dorpal yang lama yang ancient technology itu untuk manusia zaman itu. Pada masanya kan? Pada masa itu. Nah sekarang pada zaman ini kita harus sesuaikan dengan apa yang terjadi dengan tubuh manusia pada zaman sekarang. Contohnya makanan manusia zaman sekarang itu justru tidak sehat. Tidak seperti makanan manusia-manusia zaman dahulu kala. Nah, mereka jauh lebih sehat, mereka jauh lebih baik, jauh lebih organik dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Dorpal yang lama itu memang bisa, tapi itu butuh kita terus diam di sana gitu loh. Nah, sekarang kan kita kan masing-masing cari nafkah. Masing-masing cari kebutuhan perut. Masing-masing bekerja begitu kan. Jadi untuk hal semacam begini itu kadang-kadang sudah terkesampingkan secara otomatis begitu. Nah makanya kitalah yang sekarang harus berusaha untuk menimbangkan tubuh, memodifikasi tubuh, dan kita harus bisa membuat Dorpal yang sesuai dengan tubuh kita pada saat ini. Begitu. Nah terus terbuat dari apakah Dorpal itu? Ada kumparan, magnet dan sebagainya, ada elektroniknya di sana. Jadi dari teknologi yang kekinian. Iya, kekinian. Ada kumparannya, ada magnetnya, ada komponen elektroniknya, ada putaran dan sebagainya. Di sana menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu akan kita konversi ke dalam gelombang yang lain dan lalu kita rubah juga ke dalam bentuk intensitas cahaya yang benar-benar bisa mempengaruhi badan manusia. Contohnya ultraviolet kan bisa mempengaruhi, infrared bisa mempengaruhi, dan cahaya-cahaya yang keluar di matahari itu sangat bisa mempengaruhi manusia. Terutama kalau tengah siang menterang-mentering ereng-erengan, itu bisa membuat kita menjadi hitam. Iya betul-betul Kang. Kalau di tempat dingin kita panas-panasan, jadilah pria hidung belang. Ya. Kang punten, rupi logo lantera resmina
seperti apa dan motonya apa? Terima kasih. Yang jelas ada orang berwarna kuning emas, dia bersila, lalu membagikan energi ke seluruh jagat, dunia dan sebagainya. Dan di sana ada gambar galaksi dan ada gambar planet bumi di dada orang. Oke. Karena kitalah sebagai Khalifah fil ard yang akan memakmurkan planet bumi, tapi jangan salah. Karena Sang Maha Pencipta itu walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Jadi Allah itu, mereka tuh bersujud pada Allah, manusia-manusia seluruh penjuru langit dan bumi. Jadi manusia yang ada di orang-orang yang ada di langit dan bumi. Makanya kita jangan batasi kemampuan tuh hanya sekedar di planet bumi. Kita harus punya kemampuan-kemampuan yang kita asah sedalam mungkin. Mudah-mudahan kita bisa menembus fanfuzula tanfuzuna ila bisultan. Kita mampu menembus seluruh penjuru langit dan bumi, dan kamu tidak akan bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan. Jadi apapun yang kita bahas itu sebetulnya ada dasarnya, baik dasar dari mushafnya atau baik dasar itu dari hadisnya. Karena saya tidak mau sembarangan bicara, begitu kan, kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada dasar, iya. Jadi kita punya dasar, kita punya dalil yang jelas. Nah, beda dengan orang yang nuduh-nuduh kita sesat, gak ada dalil kan. Tapi dia sudah berani ceramah, itu masalahnya. Makanya kenapa umat jadi tidak maju ya. Mengapa umat yang di kita itu, negara kita itu tidak maju? Karena tidak ada contoh dan panutan. Tidak ada yang namanya role model. Yang ada yang macam-macam begitu. Iya. Satu contoh lagi. Gimana, Kang? Islam mengajarkan berpikir kan. Ya, berpikir. Berpikir. Allah menyuruh kita mempergunakan akal, memikirkan, tafakarun, berpikir, memikirkan, atau mempergunakan akal. Kenapa ketika kita sudah mulai berpikir, ketika kita sudah mulai bertanya, orang mengatakan kita ini sesat? Banyak yang mengatakan begitu karena kita berpikir. Di mana sih kesalahannya? Jadi nggak boleh berpikir, Kang? Banyak sekali yang mengatakan itu karena mereka mentok dengan pertanyaan kita. Mungkin ini berkaitan sama tweet Akang ya. Pernah Kang bilang gitu, bukanlah doktrin untuk membuat kesadaran gitu, Kang ya. Betul. Tapi gunakan akal dan berpikir sesuai perintah Sang Maha Pencipta. Itu maksudnya, Kang ya, tadi, Kang ya. Karena Sang Maha Pencipta itu menyuruh kita mempergunakan fasilitas yang diberikannya itu pada kita. Nah, sedangkan belum apa-apa kita sudah menutup fasilitas itu. Oke. Sudah menutup fasilitasnya, sudah tidak memberdayakan fasilitasnya, sudah benar-benar menghilangkan apa yang seharusnya kita pergunakan, ya sudah, kita bakal jadi mundur. Lihat sekarang kita, umat ini nggak maju kan? Umat ini mundur kan? Ya. Karena apa coba? Karena nggak mau berpikir itu, Kang? Itu dia, karena tidak mau klarifikasi, karena tidak mau berpikir. Salah satu bagian dari berpikir itu kan klarifikasi itu. Ya, ya. Karena kita tidak mau diadu domba. Karena kita tidak mau dipecah belah. Nah, ketika ada oknum yang hendak memecah belah, sebaiknya kita harus waspada. Oke. Lagi diproses tuh nih. Ya, lagi proses. HP-nya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu dengan yang namanya tadi berpikir dan kan? bertabayun. Betul. Nanti kalau mau ngikutin doktrin itu kan Dogma ajaran gitu, Kang ya? Bukan ajaran. Bukan ya? Bukan hanya sekedar ajaran. Tapi perintah ke dalam alam bawah sadar. Oke. Doktrin itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Dogma juga itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Jadi kita yang selama ini selalu menerima doktrin dan dogma, pasti disuruh berpikir mentok. Kecuali doktrin dari Sang Maha Pencipta, Kang ya, mungkin ya. Ya, masalahnya begini. Sang Maha Pencipta kan memberi pilihan. Iya, oke. Sok, aku tidak akan berubah nasibmu kalau kamu tidak berusaha, begitu kan? Iya. Kan Sang Maha Pencipta Allah itu tidak akan berubah nasib satu kaum. Allah tidak akan berubah nasib kaum kalau misalnya kaum itu tidak berusaha gitu kan. Berarti Sang Maha Pencipta sudah memberikan pilihan pada kita. Betul. Kalau misalnya sudah memberikan pilihan, sudah waktunya kita untuk berpikir, untuk memilih. Untuk memilih, lebih baik. Untuk memilih, iya. Untuk memilih mau yang mana, begitu kan. Karena semua pilihan-pilihan itu wajib kita pikirkan dengan baik, agar kita memilih yang baik, begitu loh.
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.